Film ini dimulai dengan sebuah adegan malam yang gelap, sunyi, namun syarat ketegangan. Trevor, seorang pria dengan raut wajah yang keras dan tatapan tajam, terlihat memanggul tubuh terbungkus karpet menuju dermaga. Suara langkah kakinya menggema di sepanjang pelabuhan kosong. Hanya ditemani deburan ombak di kejauhan, ia berjalan dengan cepat, hampir gugup dan tanpa henti menoleh ke belakang. Namun saat jaraknya hampir dekat dengan ujung dermaga, sebuah cahaya terang tiba-tiba menyinari punggungnya. Seseorang muncul, lampu senter di tangannya. Trevor terkejut, langsung melemparkan tubuh yang ia bawa. Karpet itu terlempar, tapi salah satu ujungnya tersangkut di tepian dermaga, membuat tubuh yang disembunyikannya terlihat samar. Ia tertangkap basah, namun berhasil melarikan diri ke dalam gelap. Trevor menjalani kehidupan yang kelam dan penuh rahasia. Setiap malam ia mengunjungi Stevie, seorang wanita yang bekerja sebagai pelacur. Hubungan mereka melampaui transaksi biasa. Ada kedekatan yang aneh di antara mereka. Stevie sering menjadi tempatnya melarikan diri, seseorang yang bisa ia percayai di tengah kehidupan yang semakin kacau. Trevor berbicara sedikit, namun dari tatapannya, Stevie tahu ada sesuatu yang lebih besar yang sedang ia sembunyikan. Di siang hari, Trevor adalah seorang mekanik yang handal di sebuah pabrik mesin. Teman-temannya menghormatinya, namun tak bisa mengabaikan perubahan drastis pada fisiknya. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya selalu lelah, dan kantung matanya semakin gelap. Bosnya mulai curiga, mendesaknya untuk menjalani tes urin, mengkhawatirkan kemungkinan penggunaan narkoba. Trevor menyangkal semuanya, meskipun dia tahu ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar fisik yang melemah. Hidup Trevor penuh dengan rutinitas yang menutupi kekacauan batinnya. Setiap malam setelah bekerja, ia menghabiskan waktu di sebuah kafe kecil di bandara. Pelayan di sana, Mary, mengenalnya dengan baik. Mereka sering berbincang ringan, tapi Trevor jarang menceritakan apapun yang pribadi. Setelah kafe tutup, ia pulang ke apartemennya, mencoba untuk tidur namun gagal. Sudah setahun penuh ia tidak bisa tidur, bukan karena ia tidak mengantuk, bahkan matanya terasa berat setiap saat, melainkan karena ada sesuatu yang ia hindari dalam tidurnya, sesuatu yang membuatnya takut untuk memejamkan mata. Suatu hari saat istirahat kerja, Trevor bertemu dengan Ivan, seorang karyawan baru. Ivan memperkenalkan dirinya mengaku menggantikan seorang pekerja yang dikabarkan ditangkap polisi. Ivan tampak terlalu santai untuk seseorang yang baru bekerja di tempat yang penuh tekanan. Namun Trevor tidak mempermasalahkannya. Kehidupan Trevor yang rapuh mulai runtuh ketika sebuah kecelakaan terjadi di pabrik. Miller, salah satu rekan kerjanya, meminta bantuannya untuk menyalakan sebuah mesin besar. Trevor melangkah ke arah mesin, namun tiba-tiba pandangannya terganggu oleh sosok Ivan yang berdiri di kejauhan. Tubuhnya tanpa sengaja menyenggol tuas kontrol, dan mesin itu langsung menyala. Dalam sekejap, tangan Miller tersangkut di dalamnya, terputus secara tragis. Trevor panik, melihat sekeliling mencari Ivan, tapi sosok itu sudah menghilang. Ketika ia mencoba menjelaskan insiden tersebut, tidak ada yang percaya pada ceritanya. Trevor mulai memperhatikan hal-hal aneh. Sebuah kertas kecil dengan angka 1 dan garis-garis di bawahnya tiba-tiba muncul di kulkas. Ia yakin itu bukan tulisannya. Ia mendatangi pemilik apartemen untuk bertanya apakah ada orang lain yang masuk ke kamarnya. Namun pemilik apartemen itu hanya menggeleng. Semuanya mulai terasa seperti teka-teki yang semakin rumit, seolah-olah seseorang bermain dengan pikirannya. Trevor tidak tahu lagi mana yang nyata dan mana yang ilusi. Satu hal yang pasti, ia harus mencari jawaban sebelum segalanya terlambat. Keesokan harinya Trevor menghadapi sidang internal di kantornya. Suasana ruangan rapat terasa berat, penuh dengan tatapan tajam dari atasan dan rekan-rekannya. Bosnya menuntut penjelasan atas kecelakaan kemarin yang mengakibatkan tangan Miller terputus. Trevor dengan jujur mengakui bahwa ia teralihkan oleh kehadiran seseorang yang bernama Ivan, yang ia lihat berdiri tak jauh dari mesin saat kejadian itu. Namun kebingungan menyelimuti ruangan ketika bosnya menyatakan bahwa tidak ada satupun karyawan bernama Ivan yang bekerja di pabrik. Dan seseorang yang katanya digantikan oleh Ivan sebenarnya masih aktif bekerja. Trevor hanya bisa terdiam, merasa dirinya seolah kehilangan pegangan pada kenyataan.
Malam itu Trevor kembali ke kafe di bandara. Rutinitas kecilnya di sana adalah cara ia melarikan diri dari kegelisahan yang terus menghantui. Ia memesan kopi dan juga kue. Seperti biasa, Mary, pelayan ramah di kafe itu, mencoba menghiburnya dengan obrolan ringan. Ia mengundang Trevor untuk bergabung dengannya dan anaknya pada hari ibu keesokan harinya. Trevor meskipun enggan namun setuju. Mungkin sedikit kebersamaan dengan orang lain bisa mengurangi kehampaan yang ia rasakan. Di tempat kerja keesokan harinya, suasana semakin memburuk. Rekan-rekannya mulai menunjukkan ketidaksukaan mereka secara terang-terangan. Mereka menyalahkannya atas kecelakaan Miller dan menginginkan ia pergi. Saat Trevor meninggalkan pabrik di penghujung hari, ia melihat Ivan di parkiran, masuk ke sebuah mobil. Kali ini ia tidak tinggal diam. Trevor mengejar Ivan hingga mereka akhirnya bertemu di sebuah kafe. Dalam pertemuan itu, Trevor mempertanyakan identitas Ivan. Ia mengatakan bahwa semua orang di kantor menyangkal keberadaannya. Namun Ivan hanya tersenyum, menuduh Trevor telah dipermainkan oleh rekan-rekannya. Ketika Ivan pergi ke kamar mandi, Trevor membuka dompetnya dan menemukan sebuah foto. Foto itu menampilkan Reno yang adalah seseorang yang katanya ditangkap polisi bersama Ivan. Bukti yang jelas bahwa Ivan memang nyata. Namun misteri semakin dalam saat Trevor kembali ke rumahnya. Ia menemukan kertas baru yang ditempelkan di kulkas. Kali ini bergambar seseorang yang digantung dengan huruf tertulis di bawahnya. Pikirannya penuh dengan pertanyaan dan ketakutan. Ia segera pergi menemui Steffi, satu-satunya orang yang ia percaya. Di sana ia menceritakan semuanya, kecelakaan di pabrik, keberadaan Ivan, dan coretan-coretan misterius yang terus muncul di rumahnya. Steffi meskipun skeptis mencoba meyakinkan Trevor bahwa ia hanya butuh istirahat, namun Trevor tahu ini lebih dari sekedar kelelahan. Hari berikutnya Trevor memenuhi janjinya untuk bertemu Mary dan Nicholas, anaknya. Mereka pergi ke sebuah taman hiburan. Trevor membantu Mary dengan menjaga Nicholas, seorang anak yang ceria namun sedikit pemalu. Saat berjalan-jalan, Trevor bahkan memotret Mary dan Nicholas di depan wahana. Mereka tampak seperti keluarga kecil yang bahagia, sebuah momen langka bagi Trevor yang biasa hidup dalam bayangan-bayangan kesendirian. Namun kegelisahan Trevor tak kunjung reda. Ketika ia dan Nicholas mencoba wahana rumah hantu, suasana mencekam di dalamnya memicu sesuatu dalam dirinya. Dalam kegelapan ia melihat bayangan mayat terbungkus kain, mirip dengan yang ia buang di dermaga. Bayangan itu semakin jelas, membuat Trevor kehilangan kendali atas pikirannya. Saat Nicholas tiba-tiba mengalami kejang akibat epilepsi, Trevor menjadi panik. Ia membawa Nicholas keluar, diikuti oleh Mary yang segera melarikan bantuan. Insiden itu mempererat hubungan antara Trevor dan Mary, namun juga meninggalkan Trevor dengan rasa takut yang lebih besar akan apa yang terjadi di sekitarnya. Kembali ke rumah, Trevor menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di kulkas Mary ada gambar yang mirip dengan coretan-coretan yang terus muncul di rumahnya. Gambar-gambarnya tidak asing, seperti bayangan yang terus menghantui pikirannya. Trevor mulai merasa bahwa apa yang ia alami bukan sekedar kebetulan. Ada sesuatu atau seseorang yang mengintai, mengaburkan batas antara kenyataan dan mimpi buruknya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Trevor, dan siapa sebenarnya Ivan? Misteri ini perlahan membawa Trevor menuju kebenaran yang bahkan ia tak pernah bayangkan. Pelan-pelan, Trevor mulai merangkai teka-teki yang terus menghantui pikirannya. Di rumah, ia melihat kertas dengan coretan angka samar yang terus muncul di kulkasnya. Dengan ketelitian, ia mulai mengisi huruf-huruf kosong di bawah gambar-gambar misterius tersebut. Hasilnya ia merangkai sebuah kata. Terpancing oleh ikatannya, Trevor membuka album foto masa kecilnya. Foto-foto itu membawa perasaan aneh, terutama ketika ia melihat gambar dirinya berdiri di depan mainan yang sama persis dengan yang ia alami saat bersama Mary dan Nicholas di taman hiburan. Keesokan harinya, Trevor kembali bekerja meskipun situasinya semakin memburuk. Ia ditugaskan untuk memperbaiki mesin yang rusak. Saat bekerja ia bertemu dengan Miller, rekan yang tangannya terputus akibat kecelakaan. Dengan tulus Trevor mencoba meminta maaf, dan Miller meskipun tampak berat menerima permintaan maaf tersebut. Namun saat Trevor memasukkan tangannya ke dalam mesin untuk memperbaikinya, mesin itu tiba-tiba menyala. Tangannya terperangkap. Sementara orang-orang di sekitarnya tak segera membantu.
Beruntung ia menemukan kunci yang terletak dan berhasil menahan mesin sebelum tangannya terluka parah. Rekannya akhirnya melepaskan tangannya dari mesin. Amarah Trevor memuncak. Ia yakin ada yang sengaja menjebaknya. Dengan penuh emosi, ia berniat menunjukkan foto Ivan dan Reno kepada bos serta rekan-rekannya, berharap ini akan menjadi bukti kuat untuk membela dirinya. Namun fotonya hilang. Insiden ini membuatnya kehilangan pekerjaan. Trevor dipecat, meninggalkan pabrik dengan perasaan kecewa dan marah. Di rumah, Trevor mencari-cari foto itu namun tidak menemukannya. Pikirannya semakin kusut dan ia pergi ke bar dengan harapan bisa menemukan Ivan. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Merasa buntu, Trevor mendatangi Steffi, seseorang yang sering ia kunjungi dan percayai. Ketika melihat Steffi, ia terkejut melihat matanya lebam akibat dipukul oleh pelanggan lain. Ia memeluk Steffi, mencoba memberinya penghiburan, tetapi dalam hatinya ia tahu bahwa dirinya pun semakin tenggelam dalam kekacauan. Teka-teki baru muncul di kulkasnya. Coretan, gambar, dan angka lagi-lagi mengganggunya. Trevor dalam kondisi bingung mengisi angka yang ia rasa masuk akal, lalu memutuskan untuk menemui Miller. Ia yakin Miller mungkin memiliki dendam terhadapnya dan bisa menjadi dalang dari semua ini. Namun Miller dengan tegas membantah dan malah mengusir Trevor dari rumahnya. Di luar, Trevor kembali melihat Ivan. Ia langsung mengejar Ivan yang masuk ke dalam mobil. Trevor mengikuti mobil tersebut mencatat plat nomornya. Tapi sial, mobil Trevor mogok di tengah jalan, membuatnya kehilangan jejak Ivan. Karena frustasi, ia pergi ke kantor polisi untuk mencari informasi tentang pemilik mobil yang dikendarai Ivan. Namun petugas menolak memberikan informasi tanpa alasan yang jelas atau bukti adanya tindakan kejahatan. Salah satu petugas memberikan contoh, jika dia melakukan nabrak lari, kami bisa membantu. Untuk mencari jalan keluar, Trevor mengambil keputusan nekat. Ia dengan sengaja menabrakkan dirinya ke jalan raya, menyebabkan tubuhnya lebam-lebam. Dengan dalih sebagai korban, ia kembali ke petugas, berharap mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Kali ini petugas memberikan data pemilik mobil itu. Namun jawaban yang ia terima membuat Trevor terpaku. Mobil itu terdaftar atas namanya sendiri. Ingatan Trevor mulai terpecah. Ia mengingat bahwa mobil itu seharusnya telah ia hancurkan beberapa waktu lalu. Ketakutan dan kebingungan menyelimuti dirinya. Ketika petugas mulai menyadari kejanggalan dan melibatkan polisi, Trevor melarikan diri. Ia berlari masuk ke gorong-gorong untuk menghindari kejaran polisi. Dalam kegelapan gorong-gorong, Trevor merasa dirinya semakin terjebak dalam misteri yang entah bagaimana berhubungan dengan dirinya sendiri. Hanya menambah lapisan baru pada teka-teki yang tak berujung. Apa yang sebenarnya ia hadapi dan mengapa semuanya selalu kembali kepadanya. Trevor terhuyung menuju tempat Steffi. Tubuhnya penuh luka dan pikirannya kacau. Di depan rumahnya mobil polisi sudah berjaga, membuatnya tak punya pilihan lain selain perlindungan di tempat yang ia percayai. Meski samar, Steffi menyambutnya dengan cemas, merawatnya dengan lembut, lalu mandi, membalut luka-lukanya dan memberikan pakaian hangat. Diam-diam Steffi memendam perasaan terhadap Trevor, pelanggan setia yang selalu tampak lembut namun begitu kesepian. Namun di tengah rasa hangat itu, Trevor melihat sesuatu yang membuat amarahnya memuncak. Foto Reno bersama Ivan yang selama ini ia cari ada di rumah Steffi. Dengan penuh emosi, ia menghampiri Steffi, membanting piring di meja hingga pecah. Steffi terkejut, tetapi Trevor langsung menyerang dengan pertanyaan, siapa sebenarnya Ivan? Apakah Ivan mantan kekasih Steffi yang kini ingin menghancurkan hidupnya? Tuduhan Trevor semakin liar, mengaitkan Ivan dengan kecemburuan terhadap hubungan mereka. Steffi yang kebingungan mencoba menjelaskan bahwa ia menemukan foto itu karena mengira Trevor sengaja meninggalkannya sebagai kenang-kenangan. Foto itu menurut Steffi adalah gambar Trevor sendiri bersama dengan Reno, bukan Ivan. Steffi mengaku tak pernah bertemu atau mengenal Ivan, apalagi menyimpan dendam. Tetapi Trevor tidak bisa menerima penjelasan itu. Ia meninggalkan tempat Steffi dengan rasa marah dan merasa dikhianati. Merasa semua orang termasuk Steffi berkonspirasi melawannya. Trevor langsung menuju kafe di bandara, tempat ia biasa bertemu dengan Mary, berharap menemukan ketenangan. Namun Mary tidak ada di sana. Pelanggan yang melayaninya mengatakan bahwa tidak ada siapapun bernama Mary yang bekerja di kafe itu. Pelayan itu bakal mengklaim bahwa dialah yang selalu melayani Trevor setiap malam. Trevor merasa semakin tenggelam dalam kebingungan. Apakah Mary nyata
atau hanya bayangan dalam pikirannya. Saat keluar dari kafe, Trevor melihat Ivan lagi. Kali ini bersama seorang anak kecil di dalam mobilnya. Ia mengenali anak itu sebagai Nicholas, putra Mary. Trevor segera mengikuti mobil Ivan, mengabaikan tubuhnya yang semakin lemah akibat kurang tidur selama setahun terakhir. Mobil itu berhenti di rumah Trevor. Dengan langkah pelan, ia masuk ke dalam rumah gelap gulita itu. Di sana ia menemukan Ivan, santai mencukur jenggotnya dengan pisau. Namun, Nicholas tidak ada di manapun. Lalu tiba-tiba, Trevor dan Ivan terlibat dalam perkelahian brutal. Trevor didorong oleh kemarahan dan ketakutan, berhasil merebut pisau dari Ivan dan menikamnya hingga tewas. Dengan tubuh gemetar, ia membuka tirai kamar mandi, berharap menemukan Nicholas, namun kamar mandi itu kosong. Trevor memutuskan membuang mayat Ivan ke laut, membawa tubuhnya menggunakan mobil. Inilah momen yang membawa kita kembali ke awal cerita. Ia berdiri di tepi laut, membuang tubuh Ivan yang terbungkus kain. Tetapi saat memeriksa kembali, tidak ada mayat di dalam mobil. Sebaliknya, ia melihat Ivan berdiri di belakangnya, hidup-hidup menatapnya dengan tatapan dingin. Ingatan Trevor mulai menyeruak, perlahan menyatukan potongan-potongan masa lalu yang telah lama ia tekan. Pada suatu malam, Trevor sedang mengendari mobil sambil menyalakan rokok. Dalam ketidakhatiannya, ia menabrak seorang anak kecil, yaitu Nicholas, di tengah jalan. Ia melihat ibunya Mary yang menangis histeris di kejauhan. Tetapi Trevor dalam kepanikan melarikan diri tanpa menolong. Malam itu menjadi awal dari kehancurannya. Perasaan bersalah yang tak terungkap menghantui Trevor, membuatnya tidak bisa tidur selama setahun. Tubuhnya semakin kurus, pikirannya mulai terganggu, dan dunia di sekitarnya menjadi kabur antara kenyataan dan ilusi. Semua gambar dan coretan dan sosok Ivan ternyata adalah proyeksi dari rasa bersalahnya sendiri. Coretan killer yang selama ini ia kira sebagai ancaman dari orang lain ternyata adalah pesan dari dirinya sendiri, mengingat bahwa ia adalah pembunuh Nicholas. Kini Trevor berdiri di ambang kehancuran total, menghadapi bayangannya sendiri. Tidak ada tempat untuk lari. Tidak ada yang tersisa selain kebenaran yang ia tolak selama ini. Cerita ditutup dengan momen penuh makna saat Trevor akhirnya memutuskan untuk menghadapi kenyataan. Setelah mengemas barangnya untuk meninggalkan rumah, ia menemukan Ivan di mobilnya. Ivan yang ternyata lebih dari sekedar sosok dalam paranoia Trevor mendesaknya untuk menyerahkan diri atas kesalahan fatal yang telah menghantui hidupnya. Menabrak seorang anak hingga meninggal dunia setahun yang lalu. Di tengah malam itu, dengan semua beban emosional yang selama ini ia pendam, Trevor akhirnya mengendarai mobilnya menuju kantor polisi. Ironisnya, saat ia akhirnya mengakui kesalahannya dan menerima konsekuensi atas tindakannya, Trevor menemukan kedamaian yang telah ia rindukan. Ia untuk pertama kalinya setelah setahun penuh insomnia, akhirnya bisa tidur nyenyak. Momen ini menutup film dengan sempurna, meninggalkan kesan mendalam tentang penebusan, rasa bersalah, dan bagaimana menerima tanggung jawab bisa menjadi langkah pertama menuju kedamaian batin. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Terima kasih sudah menonton bersama LNF Trilogy. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.